Iya kan banget. Oh, kenal. Paten loh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini kita sama-sama hadir kembali ke rumah ahli bait dalam rangka yaitu beriyasin sekaligus menyambung silaturahmi. Salam dan salam mari kita ucapkan buat guru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Ibu pengurus Yasin yang saya hormati, pengurus Yasin ahli bait yang kita muliakan dan rumah. Jadi sekilas sebelum kita menyampaikan pengajian pada sore hari ini mengenai selawat. Jadi selawat itu sangat diberatkan kepada kita karena di dalam hadis Nabi kalau mengenai puasa, sembahyang, zakat, haji, sedekah belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau selawat itu pasti diterima. Jadi tidak ada perantara sedikit pun yang namanya selawat itu pasti diterima oleh Allah. Di dalam kitab bisa diterangkan di zaman Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang mana seorang laki-laki senantiasa di dalam berbuat maksiat, berzina, berjudi, mabuk, membunuh, sehingga di akhir hayatnya mati. Kalau riwayat itu menjadi buah bola, tak jaya bumi, saking benci kaum Bani Israel itu kepada lelaki tadi. Sehingga 3 malam riwayat itu segala kemet dari mayat dari itu sepak lambung. Jadi satu cerita riwayat tadi, maka datanglah wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, ambil ditanya mayat laki-laki itu, mandikan, kafankan, sholatkan, dan kebumikan. Jadi bertanya oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, katanya dengan apa keberkahan seorang laki-laki tadi sehingga mendapat rahmat? Kalau Nabi mayangnya itu pasti masuk surga. Maka itu kalau di zaman Nabi Muhammad, apabila disembayangkan oleh Nabi Muhammad itu pasti masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau ada suruh Allah Ta'ala mengambil mayat tadi di mandian, di kopanan, di semayangan, dikebumikan, itu pasti masuk surga tanpa hisab. Maka itu kalau di zaman Nabi Muhammad itu kalau ada disuruhnya sahabat berarti masih ada dosa. Jadi kalau di zaman Nabi Muhammad itu sembayangkan sebulan, itu kalau ada hutang 1.000 rupiah, Nabi Muhammad tentu itu Nabi Muhammad tidak akan membayarkan. Maka itu ditanya oleh Rasulullah Abu Bakar, kenapa engkau tidak menyalatkan ya Rasul? Karena ada hutangnya 1 dirham. Dijamin di sahabat tadi, hutang tadi baru disembayangkan oleh Nabi. Jadi kalau kita sembayangkan oleh Nabi itu, Nabi apapun yang menyembayangkan kaumnya, umatnya itu pasti masuk surga. Jadi apa kata Nabi Musa, ya Allah, dengan apa engkau merahmati laki-laki tadi? Apa kata Allah SWT, di suatu saat laki-laki itu membuka kitab Taurat engkau, maka terlihat di situ dalam kitab engkau itu tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Maka laki-laki tadi berselawat sekali, maka ampunkan segala dosanya berkat menyebut nama Nabi Muhammad sekali seumur hidup. Jadi kalau dia ngomong kita,
wajib menyebut nama Nabi Muhammad itu 5 kali, bisa disahih semalam 4 sunat muakkad, 5 wajib, yaitu di dalam sembahyang. Kalau tidak ada berselawat di dalam sembahyang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pada ayat akhir, maka sembahyang kita batal. Ya tak? Kalau tidak berselawat sebelum kita berdoa menyebut Nabi Muhammad, doa kita pasti tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau nak berdoa, bahasa awak, berselawat dulu. Disebut nama Nabi Muhammad dulu, baru dipinta. Maka daripada itu tidak akan masuk surga Nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad, dan tidak akan masuk surga kaum yang lain sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi awak yang terakhir, awak yang dulu masuk surga. Ibu-ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit sebelum kita melangkah kepada pengajian lagi, daripada itu sama-sama kita mempergunakan waktu. Coba kita mandang ke belakang. Nabi Adam sudah meninggal, Bapak Moes 900 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi-Nabi dan sampai Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad sampai kini dah 1400 sekian. Dayatan awak, inu awak, nenek awak, dah pindah kepada dua ayah awak, dah pindah kepada awak. Jadi rata-rata aku dah aduh jadi inu. Jadi kalau masuk jadi ino, jadi uat, jadi nenek, ya, jadi oma, itu bahkan generasi itu akan berpindah-pindah. Itu rata-rata kalau sebab bayiku banyak yang tidak punya oma, itu masuk apa? Yatim piatu. Yatim piatu, tapi tak ada sumbangan dah. Jadi kalau kita pikir yang seperti itu bahkan generasi itu akan habis pula. Itu banyak persiapan kita untuk bokal balik. Jadi yang paling kita takutkan dalam kubur itu, kenapa kita takut mati, kenapa kita takut pindah. Ibarat kita mantu ke Jakarta atau ke Jawa sana atau bagi ibu itu, intinya kenapa takut balik kampung, kan tak banyak modal. Seandainya ibu itu punya satu ya terkebun sawit, sepunya ngertinya sekian auto banyak segala macam, motor, rumah mewah, pasti setiap minggu balik ke Jawa. Suku hati balik ke Jawa. Begitu juga kenapa kita takut mati, kenapa kita takut masuk kubur, itu karena bokal kita kuat. Maka itu orang-orang alim, orang-orang yang soleh itu senantiasa berdoa kepada Allah minta mati cepat karena bokalnya banyak. Jadi sebelum kita masuk kubur tentu kita persiapkan bokal. Kalau daimi antar banyak membahas itu bahasa copat balik. Kalau siang asal memang sasul lama, asal malam itu menunggu siang. Begitulah cepatnya. Apanya susahnya kita menunggu sampai kita sampai ke kampung. Maka itu kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, dah tua umur 60 tahun, minta sehat yo lagi. Kita berdoa sekali, ya Allah ya Tuhan, matikan hamba dalam beribadah ya Allah. Tapi mati dalam tu. Maka itu ulama-ulama dulu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, matikan aku sebelum dalam keadaan pikul, sebelum dalam keadaan aku lemah dalam beribadah. Kalau tua kan lemah beribadah. Jadi sebelum tua minta mati karena aku masih sangat kuat beribadah, mati. Kalau awak enggak sakit sedikit ubat, sakit sedikit ubat, pada hakikatnya takut mati. Ya tak? Takut mati. Pasti takut. Kalau yang nak mati itu pasti takut. Pasti takut. Sebabnya sebuah sedangkan berpisah ya gitu pada orang yang mati itu sangat sedih. Apalagi orang yang mati meninggalkan awak. Itu luar biasa. Karena mati itu yang kita itu tak ada jamin, tak ada mawak segala macam. Karena menurut riwayat di mana tempo kita diambil tanah kelahiran kita pasti itu kita mati. Karena Nabi Muhammad itu lahirnya di kota Makkah, wafatnya di Madinah, dalam kitab Qasibul Bab itu 20 tahun malaikat Jibril berjuta-juta malaikat mengeliling dunia.
mencari mana tanah kelahiran Nabi tadi. Lah sampai 2 tahun bersinar-sinar tanah diambil tanah itu tempat mati meninggal Nabi Muhammad. Jadi di mana dia begitu diambil, di situ betul dikembalikan. Ada satu riwayat Nabi Sulaiman membuka pengaji sama dulu amai mungkin dibuat. Jadi datang tamu tadi kepada Nabi Sulaiman tadi, adalah seorang pemuda semata dipandang yo di tamu tadi. Jadi setelah itu tamu tadi pergi. Apa kata pemuda tadi ya Nabi Allah Sulaiman, tamu tadi semata memandang amboyo. Dari kaki itu sojuk, ya betul sojuk dipandangnya. Siapa yang Nabi Sulaiman? Itu malaikat maut. Mengigil lah pemuda tadi, malaikat maut tersebut. Ya Nabi Allah Sulaiman, ante nambokan kau Cina no. Jadi apa pesawat Nabi Sulaiman Nabi apa namanya awan pendorongnya angin satu pijat mata langsung sampai pemuda dan ke Cina. Canggih beraya lah apa ini. Satu kejap ya. Dainya negeri Mesir tu langsung ke negeri Cina. Datang lagi malaikat maut ni. Apa kata Nabi kita nak ya Nabi Sulaiman ambo telah mencabut nyawa dari kamu. Situ dia punya diambil. Situ dia hantar balik. Jadi ukurnya kita di mana tempat pun kita sebetulnya pada hakikatnya wajib dengan Allah. Kita entah mati di tengah pasir, entah tengah mati di tengah pesta. Awak kan ada buang main tak dengan mati tadi. Apalagi kalau sempat memasak lokak wala kan. Tak ada segala sekali yang mati. Maka daripada itu kita pada petang itu mempersiapkan vokal-vokal untuk masuk kubur. Tentu kita punya persiapan. Kalau punya anak, tentu persiapan anak kita, beda. Dapatnya macam mana? Persiap naik itu macam mana lagi? Kalau sempat dibagi-bagi itu sekupu-sekupu sama anak itu adalah persiapan tahu. Kan seperti itu juga. Ikulah tu, lagi tak sampai pelindak kalau ada persiapan untuk akhirat, enak. Dosa semakin naik semakin bertambah, amal semakin naik semakin buang. Apa sebab? Karena dosa bertambah. Kan usia betul sibuk. Malam hari terlempar di pekojo. Boleh kumpul je dunia, dikumpul dunia. Sebuah lembaga sebelum tak kita kumpul, dah ambil support gitu ya. Jadi waktu itu habis. Karena satu detik itu sangat pokok hidup dunia ibu. Jangankan 1 tahun ya, jangankan 1 bulan, jangankan 1 minggu, jangankan 1 hari, jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, 1 detik sangat berharga hidup dunia untuk akhirat. Pada dalam satu riwayat mengisahkan di mana Nabi Allah Sulaiman membawa bala tentara, jin, manusia, binatang-binatang buas, alami dan tepi pantai. Ada orang tua terduduk itu. Apa kata orang tua tadi? Subhanallah. Betapa besar anugerah yang diberikan oleh Allah kepada engkau ya Sulaiman bin Daud, anak Nabi Daud. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai orang tua, bumi ko apa yang menguasai seluruh isinya, kekayaan apa yang punya segala macam itu, itanya terlebih baik ucapan subhanallah 1 kali yang kau ucapkan tadi daripada dunia seisinya. 1 ucapan subhanallah itu Allah tanamkan 1 batang pohon di surga itu. Seandainya penduduk bumi itanya mengapa berjalan 1 tahun namanya boleh mati todu seolah saking bosai batang kayu tadi. Batang kayu tadi wajah di atas, di bawah batang, di bawah batang daun, di bawah daun ranting, di bawah ranting daun, di bawah daun buah.